Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing iPhone 11 yang gue beli dari salah satu toko di Shopee. Ini paketnya masih fresh, resinya masih ada. Jadi di sini gue dapet dengan harga 2,8. Harganya itu 2,899, tapi gue pakai diskon jadi 2,8. Kalau memang lu mau beli juga, saran gue kalau mau murah lagi, lu nunggu iPhone 16 rilis resmi di Indonesia. Karena sekarang kan masih global. Kalau udah masuk Indonesia, biasanya semua iPhone akan turun perlahan-lahan tuh. Dan ini gue prediksiin sih mungkin 100-200 ribu lebih murah lah ya daripada harga sekarang. Karena kalau di bawah itu kayaknya nggak mungkin, karena seri X itu kan masih banyak yang jual di pasaran, Bro. Jadi kalau misal lebih murah dari itu, harga udah pasti ngaco harga pasaran semuanya. Jadi di sini gue mesen FU, tapi dapat SU pun nggak apa-apa. Cuman ya balik lagi ya gue berharapnya FU karena biar bisa dipancing sinyal. Kalau SU sendiri sih masih aman-aman aja. Ini iPhone 12 Pro Max-nya masih aman. Oke, kalau kayak gitu kita langsung lanjut ke video unboxing-nya aja kali ya. Gue sendiri udah kepo juga sih sama si paket ini. Dapat SU atau FU ya, dan kondisinya kayak gimana, semoga aja nggak kayak Google Pixel kemarin. Oke, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja cuy videonya. Oke, langsung gue unboxing aja di sini. Ini packingannya sama persis kayak si Google Pixel. Gue nggak tahu kenapa, padahal beda toko, tapi kok sama persis ya. Mohon maaf tadi jatuh. Nempel bro. Ini dusnya udah pasti OM ya. Dus ini udah pasti OM alias bisa dibilang KW si dus ini. Ini dapat kabel dan pastinya buku panduan, gak dapat stikernya, dapat SIM tray-nya untuk buka kartu SIM. It's okay, nggak apa-apa, lumayan. Ini dia penampakan si iPhone-nya, disegel sebiji biar nggak dibongkar. Ini layar ada lecet atau enggak, gue lihat dulu. Bentar, ini layar ada kotorannya, gue lihat sebentar ya. Layarnya nggak ada lecet. Kalau kalian tanya ke gue sih sekilas ori ya. Maksudnya sekilas kayak ori karena memang ini hitamnya pekat, nggak abu-abu. Biasanya kalau yang KW tuh si hitamnya kalau mati gini agak abu-abu layarnya. Dan ini, wah ini empuk banget bre. Apa namanya? Silent buttonnya. Asli empuk banget ini. Nggak keras, nggak harus ditekan gitu. Lu cuman sentuh dikit aja udah. Kayak bisa ini sorry gue belum potong kuku. Ini housingnya mulus banget, tapi yang pasti ini udah diganti housingnya. Nggak mungkin nggak, kita nyalain dulu. Semoga aja baterainya ada. Asli bro, ini ini cukup lumayan. Sekilas kayak ori sih layarnya, tapi gue sendiri nggak tahu karena ini gelap nih tengahnya. Kita bisa tahu apa enggaknya dari si ininya sih, apa namanya, ya sensitifnya. Tapi itu nggak bisa jadi patokan juga. Oh, alah ini kayaknya bau-baunya mungkin KW. Ini SIM Note untuk apa ya? iOS berapa sih? iOS 17.51 dan ini kayaknya lock. Iya kan, carrier lock. SIM lock, Bro. Gue dapet yang SIM lock di sini. True tune-nya nyala, true tune-nya ada. Sorry buat kemarin itu auto brightness ya yang di sini. Jadi gue main ngomong aja karena memang gue tiba-tiba keinget apa ucapan temen gue ngetes True Tune. True Tune itu buat ngerubah warna, kayak misalkan jadi biru atau kuning-kuningan. Kalian bisa lihat gue nyari soalnya karena banyak banget yang komen. Ini ke lock mana ya? Tapi biasanya T-Mobile atau enggak AT&T sih. Coba gue ini apa namanya? Tadi kan 64 GB benar. Terus ke seluler. Oh, belum ini ya. Gue coba masukin kartu SIM dulu. Oh, tapi sebelum itu sebelum masukin kartu SIM gue tes dulu bentar. Tadi kan untuk True Tune kayak gini udah, dan di sini nggak ada shadow. Kalau secara sekilas lu lihat di sini nggak ada yang namanya hitam-hitam atau kekuning-kuningan, nggak ada. Kayak buletan atau kayak bercak-bercak itu ini nggak ada. Jadi gue langsung ke dark mode aja biar nggak silau. Dark mode-nya ke tampilan. Nah, display and brightness.
Di sini gue jadiin mana sih? Oh ini dia dah, astagfirullah nggak kelihatan cuy. Ini gue agak kecilin dikit lah ya, gue maksimalin. Soalnya kegedean buat gue biasanya ngelihatnya yang kecil-kecil sengaja. Ya ini sih sekilas agak lancar lah ya. Semoga aja ini nggak KW, gue cek baterai health-nya. Alangkah baiknya dapat 100, dapat 99 nggak apa-apa, ini ntar buat ngecek. Jadi buat ngecek baterai health itu gini teman-teman, bisa di flash ulang si iPhone-nya atau bisa di reset atau update iOS. Karena biasanya kayak gitu langsung ngebaca baterai health-nya. Jadi ada beberapa yang memang langsung turun, ngasih lihat pas kalian lagi make, nggak lama kalian buka itu turun, tapi ada, misalkan kalian beli 99, kalian pakai 2 minggu itu nggak turun. Tapi pas di update iOS, di hari itu juga, biasanya kadang suka turun, memang kadang belum refresh atau apalah itu. Buat ngedeteksi baterai health suntikan sih kayak gitu ya. Kalian bisa update iOS, reset pabrik atau enggak di flash ulang HP-nya. Sama aja sih kayak reset pabrik ini, gue coba dulu si Face ID-nya. Oke, gue coba bentar ya. Oke, gue coba ini 0000 use anyway. Buat suaranya sih gurih sih. Suaranya gurih serius. Ini juga warnanya hitam, cakep. Oke, termasuk cepet ini. Termasuk cepat untuk buka si Face ID-nya di iPhone 11 karena berhubung ini keluaran 2019 jadi wajar aja. Terus kita cek si sound haptic-nya. Ya, untuk soundnya sendiri sih oke lah, oke ya. Maksudnya nggak mampet-mampet nih, biasanya mampet. Maklum karena baru ganti hosting, biasanya ini masih ini semua apa namanya, masih bersih semua. Terutun udah, baterai udah, Face ID udah, soundnya udah. Kita coba si recording. Ini terakhir nih, mana sih? Di sini voice memo. Di sini gue coba. Tes 1 2 3, tes tes tes. Tes 1 2 3, tes tes tes. Suaranya tes 1 2 3, tes tes tes. Suaranya kenceng ya. Ini karena full, coba gue jadiin setengah. Tes 1 2 3, tes tes tes. Oke, ini normal ya. Nah, terus kalau misalkan kalian dapat iPhone yang memang gue bilang bisa dibilang kayak udah layak atau enggak layaknya ya. Kalau kalian pakai buat main sosmed, biasanya di bagian sini panas karena ini kan bagian si mesinnya nih di sini. Oh iya, ini gue coba lihat ring kameranya. Ring kameranya ini nggak ada lecet teman-teman. Di sini masih mulus, berarti bener emang ganti housing ini kemungkinan. Oh alah, gue lupa ngecek kamera bro, untung bahas ring kamera. 0,5-nya memang dibilang agak gelap, tapi it's okay cuy. Emang 0,5 pasti selalu begini. Terus gue coba kamera depan. Kamera depannya sih masih terbilang inilah ya, terbilang normal. Di sini video juga sama. Gue coba 60, di sini 4K. Dan kalau kalian mau tahu, ya jadi lebih halus biasanya kalau 60 Hz. Nah, kalau kalian mau tahu, iPhone itu ada beberapa yang memang bisa dibilang minus sih enggak, tapi memang ada beberapa yang 60 Hz-nya nangkepnya ngedip kalau cahaya nggak stabil. Contohnya gimana nih, kita lihat. Ini ngedip atau enggak. Gue coba cek, ini 60 Hz. 60 Hz. Ini nggak ngedip ya. Ngedipnya gimana? Di kamera ini nanti dia bakal ngedip kayak sempat ini, agak gimana ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih ngedipnya. Kalau misalkan cahayanya kurang. Coba gue coba di sini ya, belakang gue. Jadi kalau misalkan kalian yang ngerasa kameranya ngedip, bisa kalian turunin si FPS-nya atau enggak jadi 24. Tapi balik lagi itu kalau cahayanya kurang, kalau cahaya cukup sih normal ya. Semua HP sih kayaknya kayak gitu. Itu udah, sekarang kita bagian cek selulernya. Oh, flashnya belum juga ya. Gue agak suka lupa-lupa sendiri nih.
Ntar habis ini kita reset HP-nya. Gua nggak mencet. Nah, ya ini empuk juga. Dual SIM apa gimana? Enggak dual SIM, bukan Cina ini. Coba. LLA. Sebentar ya. Apa ini SIM stikernya ya? Jangan bilang SIM stiker yang ini ya. SIM stiker yang di ini yang pasang nih ya. SIM stiker yang harus dipasang, tapi kok ini isinya ada 2. Apa buat ngeganjel apa gimana? 1. Oh, ala ini slotnya dual SIM nih. Slotnya slot buat iPhone. Buat iPhone yang Cina. Coba gue pasang dulu aja ini. Di sini ada Telkomsel nggak ya? Oh, ada. Kebaca nggak? Nih, biasanya kalau misalkan SIM stiker normal, itu di sini akan muncul SIM not support. Kalau gue masukin. Kalau AirSIM tanam jelas nggak akan muncul. Nah, kayak gini nih. Ini SIM stiker normal. Nah, ini nggak bisa nih, ntar SIM not support. Oke, ini gue akhirnya dapat SIM stiker yang normal, bukan SIM stiker yang tanam. Kita lihat. Jujur lebih aman SIM stiker yang kayak gini, karena SIM stiker tanam itu kalau di saat nggak support, lu mau nggak mau ganti ini sih. Si Telkomsel, si ininya, AirSIM-nya. Oh, alah ini nggak bakal bisa activate ya. Karena kan nggak ada ininya, nggak ada apa, internetnya. Coba gue cabut dulu. Masa stuck? Ini nggak bisa ya? Untung aja bisa buka wifi-nya bentar. Nyampe nggak wifi gue ke sini? Kayaknya gue harus pergi rada jauh sedikit, rada minggir. Oke, bentar ini lagi nyambung ke wifi, nyambung. Nah, di sini tadi kan nggak bisa ya, pakai SIM biasa. SIM stiker normalnya gini. Kalau yang punya gua kan kemarin 12 Pro Max itu yang AirSIM tanam. Sekarang akan kita coba nih. Kalau kalian nggak percaya ini dual SIM, kayak gini cuy. Di sini tuh harusnya ada pengganjelnya, karena kebenaran gue juga punya XS Max versi Cina tapi whitelist. Dan di sini SIM keduanya. Nah, gini harusnya. Tapi berhubung ini bukan Cina, ini nggak bakal bisa ngebaca harusnya. LLA. Tapi balik lagi siapa tahu ini punya Cina tapi ditembak LLA regionnya. Kita coba masukin dulu. Aduh, udah mulai hilang ya lemnya ya. Ini gue malasnya kalau SIM stiker bukan yang tanam kayak gini. Gue nggak tahu ini region mana karena nggak gue cek, tapi kita lihat aja bisa atau enggak. Sebentar kita lihat dulu ini. It may take a few minutes to active your iPhone. Oke. Di sini no service, kita coba masuk ke dalam selulernya. Modenya nggak muncul tadi. SIM application di sini send like unlock mode. Feeling gue ini itu ini for Qualcomm aja. Feeling gue ini itu AT&T 5G. Terus kita reaktif. Kayaknya nebak-nebak nggak bagus lah ya. Kita coba lihat dulu. Kita lihat IMEI 1 ini. Kita paste di sini. Ini wah, nggak kebaca tuh. Kebacanya balik lagi Telkomsel. Harusnya di sini kebacanya FirstNet. Tadi kan gue milihnya AT&T, di sini gue coba ke Notes dulu. Mana Notes? Notes ini gue cek si carrier-nya dulu. Copy, gue bakal langsung ke Safari sickw.com. Semoga aja bisa dibuka lewat HP. Gue agak mager nyalain laptop lagi. Sebenarnya nggak perlu sih, MacBook gue ada tapi dipakai adik gue. Nah, di sini bisa kebuka. Gue coba masukin si emailnya, nggak bisa masuk email, gue bakal masuk SN. Sabar, please wait, kita lihat di sini. Ini kebacanya apa? Nah, di sini kalau lu lihat
Ini bukan demo unit dari United Lock Carrier. Mana sih? Harusnya ini nih. Lock Carrier 10 min unlock maksudnya. Coba kita cek, harusnya di sini kebacanya. Kalau gua kemarin kebacanya ini sih, T-Mobile sama AT&T. Jadi gua nggak tahu, tapi di sini kayaknya gue disuruh nebak dulu. Gua nggak tahu itu provider mana. Heh, kok no SIM? Hah? Gimana? Coba, gua udah lama nggak pakai ini ya, SIM. Tapi masih kebaca ini. Ntar, coba ya. Kayaknya nge-lag deh. Kayaknya nge-lag, bentar. Mana dia? Ini menarik sih ini, yang kayak gini. Jadi gue mau mecahin ininya. Oh, ini activate lagi nih soalnya nih. Tadi tiba-tiba ke home. No SIM apa namanya? Tiba-tiba kebaca bukan SIM lock. Padahal kalau misalkan kita lihat di sini, statusnya unlock sih. Anjir, gue nggak di sini statusnya unlock, bro. Tapi kok di sini nih? Coba kita balik lagi di sini. Kita coba cara pertama untuk trik. Statusnya unlock ya. Tapi gue pribadi agak bingung juga di sini, karena tadi kan di sini SIM lock tiba-tiba berubah. Ini harus gue reset dulu sih HP-nya. Tapi pas gue cek di sini unlock, gue nggak ngebaca, sorry di sini. Gue mikirnya tadi lock. Gue nggak fokus sepertinya. Kita coba dulu di sini bintang pagar 0. Astagfirullahaladzim, sorry. Nah, ini buat trik pertama kayak gini. Kalau kalian yang pakai trik pertama itu biasanya bisa 10 kali. Ini iPhone 11 ini lama banget cuy. Apa sih namanya? Nyari sinyalnya. Jadi harap bersabar. iPhone 12 ke bawah kayak 11 gini. Jangan buru-buru kayak nggak bisa trik pertama. Bisa kok. Cuman memang harus bersabar. Kalau memang nggak bisa trik pertama, ya mau nggak mau trik kedua. Dan itu lebih lama. Tapi kan sayangnya cuma bisa trik Indosat, XL, sama Smart aja trik pertama ini. Tadi gue pakai tri ya, ntar gue coba tri yang lain lagi. Ini kebenaran ada tri lagi di sini. Kalau ini masih nggak bisa setri yang ini, gue takutnya malah emang trinya yang udah mati kartunya. Karena ini tri kartu baru dan belum gue isiin pulsa. Kalau ini masih nggak bisa, gue bakal coba tri yang ini. Nah, bisa ya, sinyal tri memang selama itu. Dan ini lagi narik 2G-nya. Oh, sabar, kita bakal ke 4G kok nanti di sini. Network selection, sorry, pilih cellular optionnya, ini udah LTE, dan di sini kan udah otomatis. No service lagi, masih hilang. Kita trik satu lagi. Bisa, 4G-nya narik ini. Tapi kita harus lihat lagi, dia beneran udah 4G atau ini udah 4G, udah 3 ternyata di sini. Dan ini nggak perlu nyala ya si roamingnya. Ini gue nggak ada paket, sorry banget. Tapi kita coba untuk nelpon dulu. Gue bakal nelpon, semoga aja ada pulsanya. Coba. Oh, masuk. HP gue yang satu bunyi. Dan sekarang biar nggak kepo, balik 2G lagi, karena kan tadi kan habis nelpon ya. Jadi nggak ke 4G, dia ke Edge dulu terus baru ke 4G-nya. Nanti ini kita langsung reset aja bro, biar sama-sama tahu sinyalnya hilang lagi pas ke 2G, tapi nggak apa-apa, namanya baru.
Ini bakal gue reset dulu, biar apa? Biar ketahuan ini baterai health-nya ini kan 99, biar ke reset nantinya andai kata tembakan, dan apa namanya? Ketahuan SIM sticker atau bukan, ini agak ngaco nih. Erase content and all setting, gue erase dulu sebentar ya. Continue, erase iPhone. Oke, sebentar. Ini kayaknya bukan SIM lock teman-teman, karena gue nggak dapat notifikasi lagi. Sebelum itu gue coba lihat dulu si baterai health-nya. Baterai health-nya di sini masih 99, masih aman. Dan di sini gue langsung ke tadi Face ID aman ya. Kalau gue tutup masih bisa kebuka normal. Terus di sini gue ke umum mengenai, gue lihat lagi di sini ternyata tidak ada pembatasan SIM. Entah ngebug entah gimana, tadi bisa carrier lock, setelah di reset ini normal-normal aja. Terus gue matiin dulu pembaruan iOS-nya, karena memang sayang banget ini kalau di ini nih Apple garansinya. Gue harus login dulu ya, tapi kayaknya biasanya garansinya udah mati sih. Ini LLA ya, bener USA tadi. Dan sekarang gue pancing sinyal lagi. Terakhir ini gue pancing sinyal, karena memang biar kita tahu juga ya ini bisa muncul lagi atau enggak. Ini gue try dulu ya, nanti mungkin di sebelah try bisa. Nah, gue coba kartu XL deh. XL ada ya tadi ya. Oh ada nih XL. Coba gue iseng deh, tuh bisa ya. Si Tri. Ini juga normal cuy. Bukan SIM stiker. Kita lihat bisa atau enggak. Udah kebaca belum ya di sini? Oh udah kebaca XL Axiata. Kalau kayak gini cukup sekali aja buat Excel, karena kita nyari tahu ya sampai 5 kali lah. Kalau sampai 5 kali nggak bisa, berarti kalian mau nggak mau gunain trik kedua untuk Excel. Karena Excel sendiri bisa dibilang hoki-hokian sama Smart. Nggak apa sih, nggak sepasti Tri dan Indosat. Tidak ada layanan. Coba sekali lagi. Nggak bisa, nggak apa-apa. Ini kebacanya XL, dan tadi kan kita udah lihat di sini. Gue kayak yakin nggak yakin, gue lihat lagi. Tidak ada pembatasan SIM, oke bagus. Gue mau ini deh, iseng deh. Iseng ini. Tadi kan ini kan kebacanya. Tadi SIMNote itu aplikasi apa ya? Gue jadi penasaran. Kayaknya di Play Store nggak ada aplikasi SIMNote deh. Takutnya untuk biar bisa jadi SIM stiker gitu. Kan lumayan juga jadi konten. Coba gue penasaran. Ini kan harusnya single SIM. Harusnya di sini ada karetnya nih. Ini kemarin ada yang bilang, Bang, punya gua itu single SIM tapi dual SIM tapi nggak bisa pakai. Regionnya berubah. Coba kita lihat kebaca gimana di sini. IMEI 2-nya tetap nggak kebaca. Bentar, ini masih XL tadi kebacanya. Harusnya Tri. Oh, ini nggak kebaca sama sekali dua-duanya. Tidak ada kartu SIM. Mungkin karena pakai dua. Jadi kebacanya nggak ada SIM ya, tapi emang harusnya seperti itu. Kita masukin lagi kartu Tri. Tidak ada layanan, oke. Kita pancing lagi sekali lagi. Masuk deh, ternyata udah ada layanan. Oke, teman-teman.
Paling segitu aja videonya. Oke teman-teman, paling segitu aja videonya. Ini aman semua kok. Nih misal gua coba sekali lagi deh. Mana ya? Aksesibilitas. Sentuh, nyalain, ketuk 2 kalinya, kunci layar. Nih, putus nggak ya? Sorry. Nih, putus nggak? Kita coba. Oh, nggak putus ya. Dan ini kalau kalian bisa tuh lihat. Ini bisa buat main game ini. Udah kelihatan responsif gitu. Oke teman-teman, paling cukup segitu aja video kali ini untuk si iPhone 11-nya. Ini bisa gua saranin sih tokonya karena memang amanah. Amanahnya kenapa? Gue mesennya WiFi only, beneran dikiriminnya bukan yang SIM stiker, dan ini cukup oke lah. Housingnya udah diganti, mulus, baterainya juga udah diganti. Layar gue nggak bisa nebak ini karena memang gelapnya ini mirip ori. Jadi andai kata KW pun bisa, tapi KW-nya pasti yang bagus punya. Karena kalau udah bisa dipakai main game, itu biasanya KW-nya yang bagus punya. Oke, paling segitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jadi bre, di sini gue ada updatean sedikit tentang iPhone 11 ini. Pas unboxing kan gak gue loginin iCloud. Pas selesai unboxing baru gue loginin, dan kalian tahu apa? Di sini garansinya masih ada. Buat kalian yang nge-follow IG pasti udah lihat lah ya. Nah, ini sampai tahun depan bulan Februari tanggal 28, yang artinya iPhone-nya baru diaktifin tahun ini di bulan Februari, iPhone 11 64GB ini. Terus kemungkinan ini semua belum pernah ada yang diganti. Mungkin kalau untuk SIM tray udah lah ya, karena ini kan SIM tray-nya SIM tray dual SIM. Dan untuk baterai health sendiri, kalau memang kondisinya kayak gini, posisinya baru diaktifin tahun ini, 99% ini wajar. Ini bukan suntikan atau ya diganti, enggak lah, ini masih wajar. Karena memang si iPhone 14 PM ini kan 97, habis tahun ini bulan 10, yang artinya tahun kemarin bulan 10 itu udah diaktifin dan turun 3%. Itu menurut gua wajar lah, dan iPhone 11 ini juga sama. Jadi kemungkinan sih kayak LCD, baterai ini belum pernah ada yang diganti. Bahkan pas gue bilang di unboxing awal kan ini empuk banget ya, bener-bener empuk ini, gue nggak bohong, persis kayak 14 PM ini. Makanya gue mikir ini kebanyakan, maksudnya kemungkinan masih orinya gede. Paling gitu aja sih untuk updateannya ya.